warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, di suasana yang barakah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa terus mengisi waktu-waktu yang barakah ini di bulan Ramadan tahun ini hingga selesai, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga, dan mudah-mudahan memang kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini adalah kita akan membicarakan tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Saban malam bulan Ramadan kita selalu memohon kepada Allah kiranya kita termasuk orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah dan juga balasan surganya. Dalam doa yang selalu kita panjatkan di sela-sela tarawih dan juga selesai salat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kiranya engkau meridai terhadap kami, terhadap apa yang kami lakukan, dan juga tentunya diberikan balasan diberikan balasan oleh Allah dalam masuk ke dalam surganya. Berikut juga dalam doa tarawih kita juga memohon kepada Allah selalu harapannya mudahan dapat ridha Allah dan masuk surga. Terlepas Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah minta surga terlebih dahulu oleh Nabi kita menyatakan sesungguhnya surga itu rindu kepada 4 golongan. Kerindangan, ujar Banjar, kerindangan keingatan terus kepada orang-orang yang 4 macam ini. Mudah-mudahan kita masuk dari kelompok yang 4 insyaallah. Siapa mereka yang dirindukan surga? Nomor 1 adalah talil Quran, orang yang ketujuh baca Quran. Tali itu bukan sekali, lain tali tilawah itu asal katanya. Orang yang selalu membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran, isim fa'il. Ketujuh baca Quran. Nah, Ramadan pas bulannya sudah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Setiap satu huruf Al-Quran Allah akan membalas satu huruf 10 kebaikan. Satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau kita baca Fatihah berapa hurufnya? Pernah hitung? Sesekali hitung Al-Fatihah yang kita baca dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin itu. Aminnya tidak usah dihitung. Berapa jumlah hurufnya? 141 huruf. Dengan catatan malikinya tidak dibaca panjang maknya. Kalau dipanjangkan menjadi tambah 1 huruf lagi, 142. Belum lagi termasuk tasydidnya. Tasydid dalam Al-Fatihah jumlahnya adalah, hitung lagi nanti boleh ke rumah, bisa menghitung, 14 tasydid. Tasydid menempati 1 huruf, berarti 114 tambah 141 tambah 14, 155 huruf. Dengan catatan tambah tasydidnya, dengan catatan Maliki Yaumiddin itu tidak dipanjangkan. Kalau kita panjangkan berarti 156. Jadi sekali baca Fatihah aja sudah 156 huruf kali 10, itu yang standar balasannya. Kan bulan Ramadan kadang ada tidak standar harga itu.
bonus atau beli 2 dapat ada tambahan-tambahan. Ramadan juga begitu. Secara umum dulu baca Quran Al-Fatihah saja itu 156 tadi dengan biasa bacaan kita. Maka kali 10 itu yang normal. Dan Allah memberikan kemuliaan bulan Ramadan kepada umat ini, ditambahi, semua dilipat gandakan. Nah, jadi pas sudah bulan Ramadan, kita termasuk orang yang bagian dirindukan Al-Quran, kalau memang kita termasuk orang yang ketujuh baca Quran. Ya, suka baca Quran. Nah, tapi wah ini saya perhatikan, kakak-kakak kadang ketujuh baca Quran, buka HP aja seharian, kada sekolah di rumah kan, HP aja gitu, ini ya sampai berapa baca HP aja juga gitu. Karena baca HP bang, maksudnya mainan-mainan di HP itu. Wah ini nih, iya saya perhatikan, tapi baca Quran karena ada mainan tadi, ada yang tukang ulah kan, bahkannya bekawan. Nah seharian kada kerasan ya lapar ini katakan jamaah puasa main itu seharian. Nah tuha kadang-kadang umpat jawaban dikit-dikit ya tuh. Nah kalau kita bercermin kepada orang-orang para ulama-ulama mazhab kita, mereka itu kalau Imam Syafi'i ya sebelumnya sebulan sekali khatam Quran. Bulan Ramadan bukan sebulan sekali, 30 hari 30 kali khatam Quran. Berarti sehari sekali khatam Quran. Beruntung orang punya HP yang kalau memang untuk baca Quran. Nah, karena di situ ada kan Qurannya. Nabi banyak mengingatkan kepada kita tentang Al-Quran. Salah satunya adalah tentang tempat kediaman kita. Kata Rasulullah SAW, innal baita alladhi yutla fihi kitabullah ittasa'a bi ahli wa kathura khairuh wa hadaratul malaika wa kharajat min syayatin. Sesungguhnya rumah yang selalu dibaca Al-Quran di dalamnya, iya Acil baca, maka lagu Acil itu apalagi nenek lagunya mendayu-dayu. Iya, kalau salawatan Yasin lagi Yasin wal Qur'anil Hakim, kadang itu pun lagunya biasanya lah. Nah tapi ini nenek-nenek baca Quran, rumah yang selalu dibaca Al-Quran, maka ittasa'a bi ahlihi, terasa luas rumah itu dengan berkumpul dengan keluarganya, rame di rumah, nyaman. Iya. Kemudian wa katsura khairuhu, banyak kebaikan-kebaikan yang didapat dalam rumah itu. Salah satu yang paling mendasar kebaikannya itu adalah hati itu nyaman berkumpul di rumah. Itu luar biasa kebaikannya. Biar iwak nyaman, sahur apa segala macam itu ini buka puasa, tapi dalam keluarga tuh katapi nyaman, katapi akur, katapi rukun, kada nyaman. Iya. Jadi banyak kebaikan didapat dalam rumah itu. Tidak harus diartikan rezeki materi, tetapi kenyamanan dalam kumpul dengan keluarga itu. Nah, karena di situ ada cahaya Al-Quran. Wa hadaratul malaikah, malaikat selalu hadir di rumah mendoakan kepada orang yang berada, yang kepada penghuni rumah itu. Wa kharajat minhus syayatin, setan-setan itu akan keluar. Itu rumah yang selalu dibaca Al-Quran. Tapi kita yang baca bukan kaset. Ini hanya diakalinya kaset aja dibacanya. Kami di rumah aja seharian Quran terus ya. Sekalinya kaset. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Memang itu sudah baik. Ya, di samping kita misalnya kan telinga memperdengar ayat itu, iya, tetapi yang dimaksud bukan itu. Kita yang baca Quran. Sebaliknya, wa innal baita alladzi la yutla fihi kitabullah daqa bi ahli wa qalla khairuhu wa kharajat minhu malaika wa hadarhu syayatin. Sesungguhnya rumah yang tidak dibaca padanya kitab Allah Al-Quran, daqa bi ahli, terasa sempit rumah itu. Biar rumahnya gamal barang. Kita bisi rumah rata-rata saya keledang kayak rumah Haji Muhyar. Bah kayak apa kaplingannya luas banget tuh. Iya. Tetapi karena memang tidak
ada bergema kumandang ayat-ayat dibacakan di rumah itu terasa sempit jadinya. Kalau sudah terasa sempit, wa qalla khairuh, sedikit kebaikannya, hendak beributan aja apa kada berakuran aja. Wa kharajat minal malaikah, malaikat juga tidak akan ada di rumah itu, keluar malaikat. Kada rame jarnya, panas di rumah. Yang masuk apa? Wa hadarhus syayatin, yang hadir di rumah itu adalah setan-setan. Nah, kemudian diceritakan lagi di sini, orang yang baca Quran itu ada beberapa tingkatan. Di sini dituliskan ada 3 dulu. Fal'ammah, orang yang umum, orang awam baca Quran, termasuk kategori orang awam. Yaqra'unahu murattalan mujawwadan mura'i ba'di ma'ani ala hasabi taqah. Orang awam baca Quran, dia adalah membacanya murattalan betartil. Artinya kalau betartil itu kalau bahasa kan memang agak panjang gitu, agak lama. Panjang pendeknya itu betul-betul dijaga. Mujawwadan bertajwid, mura'i ba'di ma'ani, memelihara sebagian maknanya, ala hasabi taqah, menurut kemampuan yang bisa dia ngerti. Nah, jadi masuk kategori orang baca Quran itu, tahlil Quran yang dirindukan surga tadi adalah bacanya sudah belajar tajwid. Urusan panjang, urusan suaranya apanya itu nomor berikutnya. Iya. Belajar tajwid, belajar panjang pendeknya. Saya sampai sekarang masih ngajar tuh tentang masalah tahsinul qiraah baca. Iya. Yang orang-orang pensiunan tuh Pak, belajaran Pak. Lihat aja kayak adzan kah gitu. Baca huruf tuh sebenarnya prinsip Al-Quran tuh kan, makanya sifat-sifat harus tahu supaya lebih anu. Ada namanya huruf tuh dibaca istifal aja, huruf A semualah kalau bahasa kitanya. Jangan jadi huruf A semua. Kemudian ada lagi lawannya adalah isti'la. Isti'la menaikkan pangkal lidah sehingga bunyinya agak besar. Nah, kha misalnya kan, iya kan, gha gitu. Nah, isti'la. Tapi selebihnya jangan menjadi besar. Memang itu tidak agak halus yang seperti itu. Yang pada prinsipnya jangan sampai lahan salah yang akan merubah makna, itu yang paling penting. Urusan nanti sedikit miring-miring dikit itu tidak apa-apalah masih, selama itu tidak merusak artinya makhraj artinya. Ya, di samping huruf isti'la itu sebenarnya kalau kita lihat lagi ada dia masuk itbaq, melengkungkan lidah sehingga hurufnya lebih besar. Isti'la hurufnya ada berapa? 7 ya. 4 yang termasuk huruf itbaq, di samping isti'la dia itbaq, melengkungkan sehingga lebih besar. Hurufnya adalah so, to, zo, so, do, to, zo. 4. Tapi huruf qa tidak boleh dibaca ko menjadi itbaq. Enggak, dia cukup hanya isti'la qa, kha, gha gitu saja. Untuk mengetahui kesempurnaan bacaan hurufnya adalah matikan hurufnya dan beri baris di depannya. Huruf kha, terjalan, berarti dia masuk bagian adalah huruf yang harus berjalan. Rakhawah namanya atau rikhwah. Huruf gha itu juga termasuk hurufnya berjalan dibaca, tidak terhenti. Al terjalan kan, bukan nah, itu huruf gain, huruf apa namanya, huruf G namanya. Nah, khusus untuk ya yang agak masih muda-muda tuh jangan cukup, hendaklah belajar terus. Ya, apalagi nanti kita kan tampil tuh ketika hari Jumat atau ketika salat tarawih, nyaman didengar baca salawat. Iya, adzan gitu juga, bagus bacaannya. Meliuk-liuk tapi hurufnya tidak terubah-ubah. Huruf Allah itu tetap bulat sampai akhir, tidak boleh dimain-mainkan itu. Iya, Allah, tidak boleh begitu, dibulat-bulat lonjong-lonjongkan itu. Nah, seterusnya. Orang nomor 1 baca Quran yang secara awam tadi, orang awam masuk, ada dia belajar tajwid. Urusan rapi bacaan itu anugerah Allah. Yang ditanya, belajar apa pernah belum? Iya. Sudah pernah belajar apa belum? Saya kebetulan ada menyusunkan itu setelah saya pembelajaran dulu,
lalu minta dicetakkan bukunya, ada makharijul huruf wa sifatul huruf. Nah, saya buat itu ya, supaya untuk membantu ya, khusus untuk guru-guru yang pemula-pemula yang kadang-kadang masih perlu itu, sehingga dia punya wawasan dalam bagian sifat-sifat huruf itu. Huruf ra, takrir, setiap huruf itu minimal dia adalah 5 sifat. Huruf ra 7. Yang paling mendasar karakter huruf ra itulah takrir, getarannya hanya boleh 2, 3 masih dimaafkan, kalau 4 sudah berarti menambah 1 huruf ra. Tidak boleh begitu, cukup biasa Ar-Rahman, Ar-Rahman, sudah. Jalan dia kemana tuh sampai nanti. Iya. Sekali lagi, belajar yang penting, sehingga kalau sudah kita bertajwid maka masuk kategori yang dinyatakan dalam tingkatan baca Quran, masuk orang awam. Berarti kalau baca Quran Latin aja dibaca, aku bisa baca Yasin ya, tapi Latin aja, udah selesai, hancur itu. Tidak ada beda antara huruf hak pedes, hak pedes orang Malaysia, iya, iya. Mana lagi haknya juga jangan terlalu besar, hak itu cuma di sini aja. Iya, huruf halqi kan ada 6, sini paling atas, nah, ya kak, iya, gha, kha, sini a, ha, ini a dengan ha gitu. Jangan ke bawah, itu masuk ke dada, salah juga, kelebihan. Enggak. Iya. Jadi masuk kelompok yang dirindukan Al-Quran, 1 orang yang selalu membaca, dirindukan surga orang yang selalu membaca Quran. Sekali lagi, supaya masuk kategori yang dirindukan oleh surga, belajar tajwidnya sebisanya. Saya pernah ngajar di Balikpapan, waktu saya di Balikpapan dulu itu. Jadi sidin orang amuntai, jadi huruf R-nya tuh karena bisa baca. Iya. Tapi sidin memang tuha sudah gitu. Jadi sebulan berapa kali mampas akan kada kawa, memang sidin terlepas bukan huruf ra-nya saja, huruf yang lain. Karena beliau sudah memang bahasanya sudah agak berumur dan sudah belajar juga, yang akhirnya pian ini biar tambah ulun sebulan lagi, kayaknya kayak dipang sudah. Berarti kalau sudah kayak itu maksimal pian belajar. Si guru nih sudah, si guru menyatakan rasanya ngalih juga sudah, pian ini sudah cara tempat membacanya sudah diajari, tapi itu kelemahannya sudah. Nah kalau gitu berarti bagus. Ini ndak, hanya sekali begitu tak guru-gurunya pian gitu, kada turun lagi. Oh berarti belum belajar namanya, hanya tempat nyantap aja. Iya kan, menganggap jar banja tuh menganggap lah ngambek gitu. Iya. Padahal saya tuh merasakan, saya kalau mengarahkan, saya tidak bisa mengatakan salah, saya tidak mau. Saya paling kayaknya kurang pas, atau dengan saya presentasi huruf A-nya masuk sudah, baru masuk misalnya 20%, baru 50% gitu. Saya tidak nyaman menyatakan salah, karena saya juga merasa belum sefasih mungkin yang dimaksud dari ayat itu sendiri, dari Rasulullah itu gitu. Nah itu masuk kategori orang awam. Yang kedua, orang baca Quran, orang khawas, kayak puasa juga lah, awam khawas. Dia yaqra'unahu mulahidhina annahum fi hadratillahi ta'ala yaqra'una kalamu alaih. Dia membaca Quran itu seolah betul-betul hadir, dia merasa berhadapan dengan Allah, merasa bahwa dia membaca Quran itu bersama, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bertajwid, yang pertama dia yang penting bisa membaca, selesai. Udah, itu kelas awam sudah bisa membaca, ada belajar tajwid. Yang kedua, tajwidnya sudah iya, tapi sedikit-sedikit dia sudah hatinya mulai kontak dengan Allah, sehingga akan terasa nikmat. Karena kalau kelas pertama, kelas awam itu bisa uyuh baca Quran, karena dia tidak begitu menikmati, cuma hanya bisa membaca saja. Ini mulai merasakan menikmati kehadirannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sedikit-sedikit melihat kandungannya sebisanya itu, lalu ada terasa nikmat. Atau hadir hati kepada Allah, yang mana Allah menjanjikan nanti ini bulan puasa ini pahalanya banyak. Itu juga bagian dari kekhusyuan kita akhirnya. Yang kedua, yang ketiga adalah wa khassatul khassah yaqra'unahu fanina an anfusihim syahidina anna lisanahum turjumanun anillahi ta'ala. Yang ketiga, dia membaca Quran merasakan bahwa ketika dia membaca itu sadar benar
fanin, merasa fana dia, bahwa yang dia ingat ketika dia baca Quran, ingat saya ini semata-mata dari anugerah Allah, pertolongan Allah saya bisa baca ini. Apalagi bacanya berhafal misalnya kan, ingat semata-mata ketika membaca itu, ini semata-mata adalah bukan dari aku tetapi semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi lebih lagi merasa tidak ada aku-akunya lagi itu. Nah, itu tingkatan orang baca Al-Qur'an. Dan orang yang selalu baca Quran tadi sudah talil Quran, membaca Quran, mustaqatun surga, mustaqatun rindu kepada mereka. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lidah. Pas bulan puasa lagi, amun puasa aja lidah kada dijaga, sudah. Iya Bu, nah puasaan habis itu, habis puasa ibu-ibu nih nukar sayur di pasar Tungging. Pasar Tungging ya, pasar Tungging itu jauh banget di Banjar. Pajar Tungging, kenapa maka Tungging lah, menungging ya kalau berbungkuk itu kan, kita ini pasar Tungging namanya. Nah ya kada berdiri belanjanya kan, karena yang menjual di bawah, lapak di bawah. Nah ke pasar itu, habis selesai ke pasar lalu singgah Bu gitu. Assalamualaikum ujar, kita biasa ibu-ibu tuh. Jadi yang di dalamnya waalaikumsalam ujar, masuk ujar. Soalnya orangnya sudah mencugut di dalam. Nah lalu judulnya apa Bu? Hati-hati, anu aja Bu aja judulnya, kada macam-macam. Aku tadi Bu Ai ke pasar anu. Oh iya kan, anu. Silahkan Ibu, lalu berkisah dikit-dikit. Pian hari raya kena apa diulah? Kada tahu lagi, aku bingung ya gitu. Kalau aku anu, silahkan itu beberapa menit pertama masing-masing di kepala masih ada curhatan-curhatan. Insya Allah itu manfaat itu berkesahan supaya agak longgar dikit. Tapi ketika sudah habis materi yang dikisahkan masing-masing habis, sebaiknya bubaran. Karena apa? Bila habis bahannya sudah, kada bubaran, kira-kira diulanglah kisah dari awal tadi, kisah judul anu tadi. Bisa kada, malas mau ulang, maka kehabisan bahan, cacarian bahan. Cacarian itu apa cacarian ini? Mencari-cari bahan ke tetangga. Kalau aku Bu Ai, Ibu anu tuh, tuh berarti baca cari itu ngaranya itu. Iya, hati-hati. Siapa yang puasa, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat pahalanya, ada hanya cuma lapar haus aja. Kenapa? Salah satunya mulut kada dijaga. Makanya kita bekawan itu secukupnya aja. Coba kalau kita surangan, kada bakal macam-macam, diam kita surangan. Duduk di teras surangan aja, kada bakal menyambati orang. Paling tasbih dibaca apakah gitu kan. Iya, datang assalamualaikum, waalaikumsalam, salam duduk. Aku kenapa? Aku anak haur aja yang di rumah ini juga. Ajak ada apa-apa aja. Aku ada dijual laki ikut di rumah. Nah, kada bermasak juga aja. Aku sudah karena anu. Maka bila sudah yang gitu maksa itu hati-hati tuh biasanya. Yang pembawa kisah tuh anu lagi kisah judulnya. Nah, jadi yang tuan rumah kada Bu Ai. Pian kada tahu benar ya. Anu. Betul. Aku hendak haur. Lah dengarkan setumat. Tuh, dimarahi sidin kada didengari. Disangkal bilang kada setahu aku. Pian nih kada penahunya. Begitu dipertegas, pian dengarkah? Kada pang. Ujar malam ahi. Nah, hati-hati itu tuh. Puasa kada ada artinya. Hafizul lisan, jaga lidah. Pas Ramadan ada kita sini kalau lah. Hati-hati juga. Iya. Jangan macam-macam. Ini asli kah ajar gitu. Apa kabarnya gitu. Jangan, pokoknya apalagi kata-kata modal itu berusaha untuk tidak usah dikesah, daripada disambat modal tapi tujuannya adalah nanti modalnya seini aja, lalu untuk pin aja dikurangi daripada modal. Kada ada rumus kayak itu. Jujur aja, kada usah disambat modalnya. Misal modalnya 10.000 aja kesan pian, modalnya 10.000 kesan pian 9.000 aja. Kira-kira adalah kayak itu rumus berjualan. Mending kada sampai Bu Ai dulu anunya, harganya segitu, udah hai, menghindar dari kata-kata yang sampai berdusta itu. Iya, Mbah, wah ini orang hendak memayu akan jualan. Nah, iya, apa namanya berdusta itu,
atau apa namanya lagi itu, apa loh bahasa itu, manfaah lisil'ah tapi mamhaqun lil barakah. Berdusta apalagi mempromokan, ya itu tadi, itu bermanfaat kepada barang tetapi mamhaqatun, menghapus dari keberkahan itu. Jadi sadang-sadang aja. Bulan puasa jaga lidah baik-baik. Makanya dalam aturan mencari kawan itu, kalau hendak berkawan itu yang kira-kira mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau ingin dijadikan sahabat lah gitu. Tapi kalau hanya sekedar kawan aja, enggak apa-apalah. Iya. Jadi jangan sampai kita, ya tadi, kita seikung berdua, datang seikung ini kampanye sidin. Iya. Gara-gara seikung aja, ini berdua tuh berkisah. Anulah, oh kada rasanya oh ndak, kita mendengar di samping ini duduk, kita kan udah berpander, tapi ketika yang dibicarakan itu ada sedikit menurut kita itu kurang pas, kira-kira nyelotup kita, rasanya mana ada tuh, padahal tadi duduk aja kan umpar kada berkisah, orang ini berduaan berkisahan nih kemana-mana kah kisah-kisah gitu, lalu ketika kisah itu tidak pas menurutnya kita yang kayaknya yang tahu, kita kira-kira berdiam lah. Ada harapan jar acil tuh nih acil terus Buya, mohon maaf ya kada acil di sini bang. Oh enggak, kayaknya pas kita tahu sedikit meluruskan, biasanya nada kita meluruskan tuh mulai itu kada mau sama rendahnya, volumenya bernaik, enggak Bu lalu enggak, akhirnya dibumbu tambah hati-hati kalau bakal akan terserempet tergelincir nanti lidah itu. Berat Bu Ai. Makanya berarti orang yang biasanya yang muncul akan menjadikan mendorong untuk ada penyakit lidah salah-salah ngomong itu karena berkawan Bu. Makanya berkumpul itu jangan terlalu secukupnya aja, bila sudah perlu ya, kalau sudah selesai jangan lawas-lawas bulik, banyak aja gawian, baca Quran kan tadi. Basuhan piring aja belum dibasuh mulai nang sahur tadi. Kadang kayak itu kan kada apa-apa jua jar. Kami tengah hari kada makanan jua. Siapa makan tengah hari? Itu yang kedua supaya pas nanti kita kan 4 ini orang memelihara lidah. Aduh lidah ini Masya Allah, kalau bicara lidah banyak banget yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Artinya orang yang selalu berbagi kepada orang yang ekonomi lemah, yang miskin, fakir gitu maksudnya. Bulan puasa pas lagi Bu Ai. Nah, jadi pian rajin-rajin bersedekah nih ibu terus nih dikana nih. Karena ibu rajin bersedekah, bapak kurang. Sedekah apa? Lempeng martabak Banjar. Pizza ya. Pizza Banjar tuh. Iya, pizza Banjar itu kan pisang. Itu isinya. Orang bisa orang Itali kan mulai itu kan bisa kebun pisang. Kalau kita pizza kita tuh kan ya pisang disusun gitu, nah di teflon, nah lempeng kalau lempeng Itali ya pizza itu ngarannya keren bang. Mun kita pizzanya ya itu tadi lempeng juga. Biar hendak bersedekah ayu, apalagi karena ibu-ibu bulan puasa itu agak banyak waktu luang, sehingga sidin itu bisa mencoba resep-resep itu. Silakan, tapi ingat bersedekah itu disuruh bersedekah, tapi jangan beunjun. Ngerti juga beunjun? Jangan mancing. Iya, nah antari ibu sebelah itu nih piringnya, padahal kan piringnya wadahnya langsung bobulik aja nakai. Piringnya ganal banar. Iwaknya halus saja, mancing. Maka sudah tradisi orang-orang kita ini, coba antar aja ke sebelah, kada mau inya wadah tuh bulik kosong, jangan, biar aja sampaikan lawan mama, kain adik bulik kakan, kain aja dulu. Oh jar, padahal sudah pesani sudah, wadahnya kagak ganalan, lempengnya halus banar, martabak pizza Banjar tadi itu. Kayaknya pasti berbulik lagi tuh, ganal isinya tuh, hati-hati tuh, jangan sampai ada hati mancing, karena bulikannya dari ibu atau karena pasti banyak tuh isinya. Apa itu? Misal, tapi itu urusan hati ya, hati. Kedua-duanya benar, yang sidin bersedekah sedikit, lempeng kada keren lempeng itu namanya,
siapa tadi? Pizza Banjar. Ya, pizza Banjar tadi. Itu benar sih berbagi. Yang sebelah juga jangan harus kami bersedekah juga. Benar keduanya, ada yang salah. Cuma berusaha untuk hati aja, jangan sampai salah gitu aja sih. Iya. Lihat. Man fattara shaiman, siapa yang membukakan orang yang puasa, kana lahu idqu raqabatin wa maghfirah lidzunubi. Allah akan memberikan baginya idqu raqabah, apa namanya? Pembebasan raqabah, leher. Artinya dibebaskan dari api neraka. Dan dosanya diampuni. Itu membukakan aja tuh. Makanya diantara sahabat, laisa kulluna yajidu man yufattiru shaim. Ya Rasul, tidak semua kami mampu membukakan orang puasa. Kan ada kami yang ekonominya lemah kayak apa? Nah, lalu kata Nabi, barang kalau kada bisa sebiji kurma, bahasanya kita kan, atau seteguk air. Itu peribahasa seteguk. Kada mungkin bang seteguk. Sawadah banyu air mineral itu bahasanya, segelas halus, itu sudah dapat pahala luar biasa membukakan orang puasa. Kalau dalam yang tadi mut'aimil ji'an, memberi makan, siapa memberikan buka puasa kepada orang yang puasa sampai kenyang, berarti kotakan ini, kotakan besar, makan berat lagi itu sampai kenyang. Apalagi diterangkan bahwa waman asba'a shaiman, siapa mengenyangkan orang yang puasa, diartikan apa adanya gitu ya. Siapa yang mengenyangkan orang puasa, ikan puasa kah? Iya, ikan hendak kenyang kah? Beri tengah hari, lain. Membukakan sampai kenyang pahamannya. Karena lahu maghfirah, Allah ampuni dosa-dosanya. Wasaqahu rabbuhu min haudi syurbatan la mau ba'daha abadan. Lalu Allah akan meminumkan kepadanya dari telaga Kausarku, kata Nabi, yang apabila dia minum kada akan haus seumuran. Seumuran salah bang. Memangnya ada umur batas di surga lah, anda yang tidak akan haus untuk selamanya. Jadi sekali aja minum ibu bapak telaga Kausar Nabi itu, kada berasa haus lagi berikutnya. Amun kayak itu kita akan yang agak sampai mikirakan nih, kada bakal terpakai lagi. Yang tajri min tahtil anhar, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai macam-macam, sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai banyu putih biasa itu kada terpakai. Kenapa? Kada haus. Itu di dunia. Orang di dunia kalau hendak minum itu lantaran pendorongnya adalah rasa haus. Di surga itu tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar. Yang ada adalah ketika ada selera hendak minum, minum. Kada ada istilah habis minum aku ada tahan sudah paruh kancang sudah makan. Hendak makan, makan. Tidak ada istilah kada lapar pun, tidak ada. Kalau ada yang gitu itu namanya bukan di surga. Saking maksudnya nikmatnya telaganya Kausarnya Nabi itu, sekali minum aja hausnya tuh seterusnya. Kalau kita istilah di dunia ini minum segelas sudah, aduh melihat bulan puasa ini kayaknya segelas tuh kada ada apa-apanya, hendak lagi tuh ya kan. Nah di surga biar sedikit seteguk aja sudah luar biasa gitu. Orang yang memberikan makan sampai kenyang tadi itu. Kemudian wa kana lahu mithlu ajri, dan ia akan dapat pahala sebagaimana orang yang puasa tadi. Yang puasa yang dibukakan sampai kenyang tadi nya dapat segunung, maka yang membukakan sampai kenyang tadi dapat segunung juga pahalanya. Beruntung bu ay, orang yang bisa duit banyak bulan puasa, lalu nya bisa menolong-nolong orang itu. Iya, kadang-kadang bisa kan di lampu-lampu merah, kadang yang takjil atau apa nah aja gitu. Takjil kan untuk membukakan. Kalau ya agak berat ya bukan takjil lagi istilahnya, itu mengenyangkan jadinya tadi. Siapa aja yang lewat tuh diberi seperti itu, masya Allah. Untung banget kayak gitu tuh. Orang bisa duit banyak, orangnya sosial. Makanya kata Nabi itu, la hasada illa fisnain, tidak boleh ada kita rasa apa namanya, ada rasa dengki kepada orang kecuali dua macam. Satu, orang yang berilmu mengamalkan, yang kedua orang banyak duit dan dia dermawan. Silahkan kita ada dengki. Dengki dalam arti untuk mencontoh tadi, nyamannya Pang Sidin sugih, bersedekah terus, hendak aku kayak itu disuruh, silahkan. Tapi kalau sekedar sugih aja kada ketujuh berbagi, kada usah ya Nabi. Nah itu yang ketiga ya, memberi makan tadi. Yang keempat adalah terakhir yang diridupkan oleh surga adalah shaimin fi syahri Ramadan,
orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, untung kita. Makanya keistimewaan Ramadan itu adalah nomor satu di antara peringkatnya adalah masalah kewajiban puasa. Puasa itu Allah berikan kepada umat ini khusus, tidak ada umat sebelumnya yang puasa kayak Ramadan ini. Tidak lain adalah hikmahnya Allah ingin menjadikan kita orang yang sungguh-sungguh paling mulia di antara umat. Iya, jadi orang yang paling mulia. Kenapa? Dari perintah puasa saja, la'allakum tattaqun, supaya kalian tuh menjadi orang yang takwa. Dari puasa tuh banyak sebab-sebabnya, gara-gara puasa tuh. Iya. Salah satunya adalah dengan puasa itu kepedulian, rasa ingin berbagi, menolong, ada rasa kasihan itu muncul. Karenanya puasa, merasakan bagaimana lapar itu. Iya, puasa orang sugih lawan puasa orang kaya samalah. Samalah. Puasa orang miskin dengan puasa orang kaya tidak sama itu rasanya. Kalau orang miskin puasa aman-aman, nyaman-nyaman aja. Kalau orang kaya beda. Kenapa? Saban hari umpan ada. Umpan. Di rumah makanan ada, di meja makanan ada, di kulkas ada. Begitu berjalan di mobil juga ada. Tuh, di mana lagi kada ada? Ada terus makanan. Orang kaya selalu makanan ada terus. Kalau tidak ada makanan yang siap, saji, mentahnya ada di dompet. Mentahnya jar. Duit ada aja terus. Tuh orang kaya. Tapi kalau jadi makan selalu perut tuh. Kalau orang miskin puasa itu agak santai aja. Kenapa? Memang makan kurang. Tapi dengan disebabkan puasa, maka akan terasa kepedulian. Oh, beginikah sakitnya lapar. Maka ketujuh tuh jadinya muncul keinginan untuk berbagi jadinya. Banyak banget hikmah puasa tuh. Iya. Jadi terlepas daripada Allah ingin menjadikan orang yang takwa tadi, tapi kriteria takwa itu menyebar jadinya. Salah satunya peduli kepada orang-orang yang miskin tadi. Bagusnya puasa, dasar bujur merasa lapar keingatan lalu hendak berbagi. Jadi musim puasa itu bila ada orang yang miskin-miskin yang cacat-cacat apakah diberi air? Iya. Apalagi mau sampai ada ke hadapan rumah-rumah kita. Kalau bisa rumah itu jangan bertulisan tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, tapi menerima sumbangan. Jangan di harga mati tutup langsung itu jangan. Kalau rumah pribadi itu jangan kayak itu. Iya. Kalau ada orang nyata-nyata miskin dalam keadaan kondisi kesehatannya kurang, iya, lalu kita ingin membantu, silakan. Iya. Berterima kasih sebenarnya datang di hadapan rumah kita itu. Kenapa? Coba kalau kita berangkat dari rumah naik kendaraan mencari orang harus ke pasar atau di mana yang kadang-kadang ada itu misal tadi kan memerlukan waktu lagi, biaya lagi. Ini langsung depan rumah antar 10.000 ke jauh-jauh sana mencari berapa waktu? 10.000 di hadapan rumah. Nah, terlepas dari misalnya nanti ada yang tukang tolongi membantu antar-antar itu, terlepas dari itu misalnya. Tapi kan yang jelas siang orang ini juga kan memang dapat dari itu bahasanya itu. Kecuali nyata-nyata memang culas penabatis cacat dilipat sekalinya tuh dahulu di pasar, daerah pasar pagi itu melipat batis kayak itu. Iya, sekali dibuka dipaksa kalinya ada batisnya keduanya. Tahannya setengah harian kayak itulah. Kita kesemutan itu tuh. Iya, dilipat batis pakai celana, kelihatan kesannya batisnya hilang sebelah, buntung, dipotong. Padahal ada dilipat, dirasuk-rasuk selawar beberapa buting. Nah, iya, jadi kita ayo. Kalau datang itu minimal kita kalau tidak bisa mendatangkan pahala, jangan sampai mendatangkan dosa kalau ada orang datang ke rumah kita. Iya. Atau misalnya amplop dari panitia masjid. Nah, amplop kosong masih minta isi. Kada ada habisnya buat panitia masjid. Apakah dimintai gitu? Jangan, kalau ada dibuati, kalau kada sebisanya kayak itu. Kalau sampai ngomel-ngomel kayak itu, apalagi jadi jangan buat irmanya. Ulun kada kon ke rumah sidin itu, sidin muntungnya gitu jangan. Nah, iya.
Minimal ketika datang, makanya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, yang patut, yang layak itu lebih, dan atau maghfirah, pengampunan, mohon maaf kada bisa memberi, itu lebih baik daripada bersedekah tapi diiringi dengan menyakiti kepada orang yang sedekahi. Nih amplop terus datang, nah jangan lagi ke sini, cukup aja, semua tempat datang, bahasanya gitu. Orang kada minta semprotan, orang minta duit. Ya, kita harus menyelamatkan diri dengan kedatangan orang-orang yang begitu, yang mungkin bahasanya tadi ada yang kita curigai sedikit, ya ada, sehingga kita tidak nyaman untuk berbagi. Ya tapi minimal jangan datang dosa gara-gara mereka datang. Selamat kita, maaf, maaf belum bisa, udah hai, pada usah, jangan ikam nih lah, masa datang terus, tadi juga datang, yang kemarin datang juga, dari mana-mana aja, orang lain dia merembet-rembet ke sana-sana ini tadi. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kembali shaim, orang yang puasa bulan Ramadan tetapi puasanya baik-baik tadi itu. Nah, jadi ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama taril Quran, orang yang ketujuh baca Quran. Kadang mesti harus banyak jumlah bacaannya, tapi bacanya bujur-bujur sambil sesekali dilihati, kalau ada terjemahnya lihat terjemahnya, sehingga lebih bisa terasa nikmatnya. Yang kedua apa tadi lagi, hafidhil lisan, orang yang menjaga lidahnya pas dia bulan puasa. Yang ketiga mut'imit ta'am, orang yang berbagi rezeki, memberi makan kepada orang yang memerlukan. Barangkali tadi Fitsa Banjar tadi. Yang keempat adalah tadi shaimin fi syahr Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Pas semua ada di bulan Ramadan ini. Maka insyaallah mudah-mudahan kita bagian dari orang yang dirindukan oleh surga, dengan walaupun kita juga tadi sudah sabar malam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terlepas dari itu, biar kita kada berdoa pun bahasanya, kalau kita melaksanakan dari hadis Nabi ini tadi, insya Allah kita termasuk bagian orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Biasanya ada bebas pulsa kah? Bebas pulsa. Sesen berikut tanya jawab enggak ya? Nah, insya Allah enggak. Karena berduaan aja menhandak bawa bingka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fina fid din wa 'allimna ta'wil wa rasulna fahman istiqamah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.